Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali teman-teman di channel Belajar Yuk. Nah, kita sudah beberapa bulan nggak upload video. Nah, di sini kita akan melanjutkan playlist sederhana kita untuk mempelajari PHP natif, di mana kita implementasikan untuk membuat sebuah sistem CRUD sederhana dengan menggunakan PHP natif. Nah, di sini untuk mengingatkan aja, kemarin kita sudah membuat sebuah formulir login yang dimana kita sudah proteksi di dalamnya. Misal kita masuk secara paksa lewat URL, maka kita akan dikembalikan lagi ke formulir login seperti itu. Nah, mungkin langsung saja kita login ke dalam sistem sederhana kita. Nah, di sini sudah ada sebuah data yang sudah ada di database yang mungkin belum mengikuti seri sebelumnya bisa diikuti terlebih dahulu. Nah, untuk seri kali ini kita akan memfungsikan tiga tombol ini, logout, delete, dan juga edit. Misal kita delete, kita nggak apa-apa, edit juga belum melakukan apa-apa. Nah, kita akan memfungsikan tombol-tombol yang ada di sini. Oke, langsung saja kita ke dalam codingnya. Yang pertama mungkin kita akan melakukan edit terlebih dahulu. Nah, kita harus tentunya untuk mengedit kita membutuhkan formulir lagi kan, formulir yang sesuai dengan ini. Seperti itu. Nah, jadi kita harus membuat formulir lagi. Kita buat page yang kita beri nama edit.php itu aja. Nah, di sini mungkin kita bisa langsung copy aja dari halaman create karena memang sama ya, karena memang sama seperti itu. Isinya memang sama kayak gitu. Nah, mungkin kita bisa ngambil aja dari create, kita copy. Nah, tapi ada yang diubah-ubah. Yang pertama, kita tentunya kan harus mengambil data dari database karena kita mengambil, misal ingin mengedit namanya si A, berarti kita mengambil namanya si A dari database. Nah, kita menggunakan fungsi require once seperti biasanya. Require once kita arahkan ke dalam function, kemudian helper, kita gunakan helper untuk file helpernya, kemudian kita ke koneksi. Oke, habis seperti itu kita langsung membuat semacam proteksi karena setiap page harus diproteksi. Kita menggunakan session ya, memanfaatkan sebuah session yang sudah dibuat. Session yang kita buat adalah session ID seperti yang sudah di seri-seri sebelumnya. Mungkin teman-teman bisa ikuti terlebih dahulu. Header kita kasih location. Semisal dia nggak punya ID, nggak ada session ID, kita balikan lagi ke base URL. Base URL itu berarti yang halaman awal, halaman login tadi, seperti itu. Nah, setelah itu kita membuat, karena kan kita akan menangkap si namanya ini dengan ID, karena di setiap data di database itu kan mempunyai ID. Nah, kita akan menggunakan atau memanfaatkan ID tersebut. Nah, sebelumnya coba kita ke home terlebih dahulu. Terus kita ke tombol edit nih, tombol edit. Nah, berarti kita karena memanfaatkan edit, kita buat linknya terlebih dahulu. Base URL dot dashboard .php page edit dan ID-nya sama dengan ID seperti itu. Nah, jadi kayak gini. Kalau kita coba refresh di sini, nanti di sini akan muncul ID-nya. Nah, seperti teman-teman lihat di pojok kiri paling bawah itu ada ID sama dengan 7. Berarti data dengan nama Dimas Sigdar Pandawi itu ID-nya adalah 7, seperti itu. Nah, selanjutnya kita akan kembali lagi ke page edit.
Nah, untuk menangkapnya kita bisa menggunakan fungsi get karena dikirimkan via URL. Jadi kita bisa menggunakan get untuk menangkapnya. Nah, kita misal ID. Untuk menangkapnya kita menggunakan iset get ID. Nah, kodenya seperti ini, mungkin sudah dijelaskan di sebelum-sebelumnya. Setelah itu kita mengambil datanya dengan memanfaatkan ID ini. Kita ambil datanya dengan kode seperti ini, MySQLi fetch array MySQLi query. Kita menggunakan koneksi, variabel koneksi, kemudian kita akan menggunakan select bintang from pegawai, nama databasenya pegawai, where ID sama dengan variabel ID. Jadi kita ini jika dibaca query MySQL-nya adalah kita mengambil semua di tabel pegawai yang dimana ID-nya itu adalah sama dengan ID yang kita ambil, kayak gitu. Nah, kita di sini sudah berhasil untuk mengambil datanya. Seperti itu. Mungkin coba kita lanjutkan aja. Nah, di sini selanjutnya kita ganti terlebih dahulu. Di sini mungkin formulir edit gitu. Nah, selanjutnya ini prosesnya juga proses edit. Nanti kita buat sebuah proses edit. Nah, di sini kita harus membuat sebuah value gitu. Kita keluarkan value. Seperti ini cara mengeluarkannya, karena tadi kan kita masukkan di variabel pegawai. Nah, berarti kita juga harus menggunakan variabel pegawai untuk mengakses array, karena ini tadi berbentuk array, kita juga mengaksesnya dengan menggunakan array seperti itu. Dimana key-nya adalah nama-nama dari kolom di tabel tersebut gitu. Nah, nama terus kita copy aja ya, copy. Kemudian di sini ada no ID. Kemudian ada no HP. Kemudian ada email. Kemudian ada yang terakhir ada alamat. Seperti itu. Nah, selanjutnya kita langsung saja. Oke, untuk mengetahui. Nah, masalahnya di sini. Kita akan mengirimkan ke sana, tapi kita nggak tahu yang dikirimkan itu ID-nya berapa nanti, karena di sini tidak ada informasi. Padahal di proses edit nanti kita akan memakainya. Nah, untuk mengatasi itu kita buat sebuah input tapi dengan type-nya hidden biar tidak kelihatan gitu. Misal name-nya adalah ID, di mana value-nya adalah pegawai ID dengan type-nya adalah hidden gitu. Nah, jadi di sini nanti kita tidak akan kelihatan seperti itu. Nah, coba kita kembali ke sini, kita refresh, kita klik edit. Oops, ada kesalahan di line 3. Kita coba lihat. Function apa nih? Helper include example php in edit line 3. No such field directory. Dari page. Oke, kita nggak perlu pakai ini.
Nah, di sini sudah ada seperti itu. Nah, semisal di sini nanti kita nggak pakai hidden, nah di sini akan muncul gitu. Nah, sebaiknya kan di sini dikasih hidden aja biar nggak kelihatan kayak gitu. Nah, ini kan jadi hilang fungsinya gitu. Nah, selanjutnya ini kan kita belum nge-submit kemana-mana. Nah, proses editnya juga belum ada gitu. Nah, berarti kita harus membuat sebuah proses edit. Di sini proses edit.php gitu. Nah, proses edit.php. Nah, editnya seperti ini ya teman-teman. Mungkin bisa ditulis saja kodenya. Jadi ini tak jelaskan, aku jelaskan sedikit. Jadi di sini kita kembali lagi untuk menggunakan fungsi helper dan koneksi. Kemudian kita menangkap postnya seperti biasa. Nah, di sini yang mungkin agak berbeda, di sini mungkin semisal ada inputan yang kosong kayak gini ya. Inputan yang kosong kayak gini nanti akan dikembalikan lagi. Jadi akan dikembalikan lagi menjadi sebuah pesan error kayak gitu. Nah, tapi di sini kita kan belum membuat pesan errornya di mana gitu ya. Oke, kita kan di sini, oke di sini sudah ada ya pesan errornya, tapi kita belum menangkapnya. Nah, di sini kita kasih error, kemudian iset, kita harusnya di sini ini dihapus saja karena kan tadi kita copy dari si page script. Nah, di sini mungkin langsung aja di sini. Ini kan untuk semisal ada formulir yang nggak keisi, dan formulir yang tetap disubmit, maka akan dikembalikan lagi dengan empty formnya true. Jadi empty formnya true nanti akan mengeluarkan proses atau mengeluarkan pesan gagal gitu. Nah, mungkin langsung aja di sini teman-teman bisa tulis saja seperti ini pesannya. Empty form seperti ini. Jadi jika empty formnya ada, kita pakai, jika enggak kita tulis false gitu. Nah, kemudian kita masukkan di sini. Di atas card body. Di atas card body dengan alertnya danger gitu. Nah, mungkin kita coba, ini kan edit pegawai, kita hapus salah satu. Nah, di sini proses gagal, pastikan semua formulir terisi seperti itu. Kemudian kita coba menggunakan proses edit. Nah, lanjut ya ke else-nya. Else-nya kan kita menggunakan MySQL query, koneksi update pegawai. Jadi kita update tabel pegawai di mana kita set namanya itu sama dengan nama yang dipostkan dan seterusnya di mana ID-nya adalah sama dengan ID gitu. Kalau berhasil kita balik ke dashboard page home dengan statusnya adalah sukses gitu. Namun kita bisa coba kita di MySQL Pendai 1 misal kita submit. Nah, di sini akan berubah gitu. Kita edit lagi misal di MySQL Pendai 2222. Nah, di sini akan berubah seperti berarti kita sudah berhasil untuk membuat sebuah proses edit. Selanjutnya kita akan membuat proses yang digunakan untuk menghapus datanya. Kita akan menghapus data. Kita buat langsung aja di folder proses. Kita buat sebuah proses delete. Nah, proses delete ini sangat-sangat sederhana ya teman-teman. Kita buka tag PHP aja di sini. Kemudian kita tuliskan require once function helper, kemudian koneksi. Setelah itu kita kan di sini menggunakan ID lagi. Kita lagi-lagi menggunakan ID. Nah, mungkin bisa aja di copy dari sini karena sama aja. Kita tinggal mengganti menjadi proses. Proses kita masukkan di sini. Proses kita masuk ke folder proses di mana proses.php. Proses _edit.php.
proses delete, mohon maaf, proses underscore delete dot php, kita kasih tanda tanya ini, id-nya sama dengan id dari si datanya tadi. Oke, mungkin bisa dilanjutkan lagi. Kan kita sudah menggunakan ID, kita coba cek di sini. Nah, di sini sudah ada di pojok kiri bawah ada ID 7. Nah, kita tinggal menangkapnya di sini. Misal ID sama dengan itu ya. ID sama dengan kita get ID sama dengan kita get ID gitu. Kita get ID-nya, kemudian kita tinggal delete saja langsung, set. Teman-teman biasa dituliskan di sini MySQL query koneksi delete from pegawai where ID-nya sama dengan ID gitu. ID sama dengan ID, berarti otomatis sudah terhapus gitu. Nah, prosesnya sudah selesai, kita bikin sebuah status sekarang. Statusnya apa gitu? Statusnya gimana? Kita copy aja, misal statusnya sukses, data berhasil dihapus gitu. Nah, kita coba kita delete. Nah, hilang, data berhasil dihapus. Selanjutnya ini yang terakhir teman-teman, kita akan membuat proses logout-nya. Logout.php. Oke. Seperti biasa, kita buka terlebih dahulu tag PHP, kita require once, masuk ke function, masuk ke helper, masuk ke koneksi. Kemudian kita pakai session ya, karena kita pakai session, kita unset session kita biar sessionnya hilang gitu. Karena di awal tadi kita buat session dengan nama ID, kita unset juga ID-nya, kemudian kita arahkan ke location base URL ke halaman awal gitu. Nah, tinggal ngatur di dashboardnya. Di dashboardnya kita tinggal atur, kita arahkan ke file proses logout gitu. Tinggal gini, proses underscore logout, proses logout.php, kita tutup. Nah, di sini harusnya sudah berjalan teman-teman. Kita coba, kita klik logout. Nah, di sini sudah bisa. Kalau misal kita harus mau secara paksa, nggak bisa karena kita sudah unset session kita. Nah, mungkin untuk seri kita kali ini sudah selesai ya teman-teman, sudah tuntas semua. Kita sudah membuat sebuah sistem login dengan proteksinya, membuat create, update, dan delete sederhana dengan menggunakan PHP native. Nah, mungkin untuk playlist kali ini cukup sekian, bisa diikuti teman-teman, semoga bermanfaat. Jangan lupa like, comment, dan subscribe, dan juga semisal ada saran teman-teman dari konten selanjutnya bisa dituliskan di kolom komentar. Dari saya cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.